Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aidil Pandi, Bibi Julissa Putri, Widya Novitasari, dan Fikri Haikal akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul tentang model transportasi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Jadi, apa itu model transportasi? Nah, model transportasi merupakan salah satu kasus khusus dari persoalan pemrograman linear. Model transportasi pada dasarnya merupakan sebuah program linear yang dapat dipecahkan oleh metode simplex yang biasa. Tetapi, strukturnya yang khusus memungkinkan pengembangan sebuah prosedur pemecahan yang disebut teknik transportasi yang lebih efisien dalam hal perhitungan. Selanjutnya ada definisi dan aplikasi model transportasi. Persoalan transportasi membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber atau supply kepada sejumlah tujuan atau demand dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. Nah, data dalam model ini mencakup yang pertama, tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap tujuan. Yang kedua, biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke sumber tujuan. Karena hanya terdapat satu barang, sebuah tujuan dapat menerima permintaannya dari satu sumber atau lebih. Tujuan dari model ini adalah menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian rupa sehingga biaya transportasi total diminimumkan. Nah, gunanya untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi, memecahkan pengiklanan, pembelanjaan modal, capital financing, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan link perakitan dan perencanaan scheduling produksi. Berikut ini adalah ciri-ciri khusus persoalan transportasi. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan, ongkos pengangkutan kapasitas dari suatu sumber ke tujuan besarnya tertentu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita Widya Novitasari. Pada Widya, silakan. Nah, gambar di bawah ini memperlihatkan sebuah model transportasi dari sebuah jaringan dengan M sumber dan N tujuan. Sebuah sumber dan tujuan diwakili dengan sebuah node.
busur yang menghubungkan sebuah sumber dan sebuah tujuan mewakili rute pengiriman barang tersebut. Jumlah penawaran di sumber I adalah A, I, dan permintaan di tujuan J adalah BJ. Biaya unit transportasi antara sumber dan tujuan adalah CIJ dan XIJ, mewakili jumlah barang yang dikirim dari sumber I ke tujuan JI. Maka model LP yang mewakili masalah keseimbangan model transportasi. Suatu model transportasi dikatakan seimbang apabila total supply sama dengan total demand. Dengan kata lain, sigma MI sama dengan 1 AI sama dengan sigma NJ sama dengan IBJ. Dalam persoalan yang sebenarnya, batasan ini tidak selalu terpenuhi atau dengan kata lain jumlah supply yang tersedia mungkin lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang diminta. Jika hal ini terjadi, maka model persoalannya disebut sebagai model yang tidak seimbang. Namun suatu persoalan transportasi dapat dibuat seimbang dengan cara memasukkan variabel dummy. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Gedi. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pemecahan masalah transportasi. Apa saja sih langkah-langkah dasar dari teknik transportasi? Dalam bagian ini, kami perkenalkan perincian untuk pemecahan model transportasi. Metode ini menggunakan langkah-langkah metode simplex secara langsung dan hanya berbeda dalam perincian penerapan kondisi optimalitas dan kelayakan. Langkah-langkah dasar dari teknik transportasi adalah langkah 1, tentukan penyelesaian visible awal. Penyelesaian visible awal digunakan untuk menentukan penyelesaian awal dalam masalah transportasi. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain metode sudut berat laut, metode biaya terendah, dan metode pendekatan Vogel. Masing-masing metode memiliki keuntungan dan berbeda metode. Sudut barat laut merupakan metode yang paling mudah, akan tetapi biasanya dibutuhkan lebih banyak interaksi untuk mencapai penyelesaian optimal dibandingkan dengan metode biaya terendah atau metode pendekatan Vogel. Tidak ada teori yang akan menjamin bahwa penyelesaian awal merupakan penyelesaian optimal. Langkah 2, tentukan variabel masuk dari di antara variabel non-dasar. Jika semua variabel masuk memenuhi kondisi optimalitas, atau dari metode simplex, berhenti. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 3. Langkah 3 yaitu tentang variabel keluar atau dengan menggunakan kondisi kelayakan. Dari di antara variabel-variabel dalam memecahkan dasar saat ini, lalu temukan pemecahan dasar baru. Kembali ke langkah 2. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Saya kembalikan ke Saudara Aidil. Mungkin begitu saja. Jika ada kekurangan atau yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.